Halo, perkenalkan nama saya Adriel Nicholas Putra Hasuluan Simanjuntak dengan NIM 2105002-094, jurusan Manajemen Kelas C Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai studi kasus tentang perusahaan yang telah melakukan perubahan dan inovasi, serta dampak yang terjadi setelah melakukan inovasi. Kali ini saya mengambil salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia, yaitu Bluebird, di mana perusahaan ini tetap bertahan di tengah pandemi maupun di tengah maraknya penggunaan transportasi ojek online. Namun terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu perubahan dalam organisasi dan apa itu inovasi. Perubahan organisasi merupakan proses perubahan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk membuat kondisi organisasi menjadi lain dari sebelumnya. Perubahan bisa meliputi pengubahan struktur, orang, maupun teknologi. Sedangkan inovasi menurut KBBI adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi tentu berbeda dari kreativitas. Kalau kreativitas mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang tidak biasa, inovasi itu lebih kepada mengambil ide-ide kreatif tersebut dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. PT Bluebird Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi yang berdiri pada tahun 1972 dan berkantor pusat di Jakarta. Di awal pendiriannya, Bluebird masih merupakan bisnis taksi kecil yang dirintis oleh Mutiara Djoko Sutono, istri dari Djoko Sutono. Bisnis kecil tersebut kemudian berkembang ke dalam beberapa bisnis yang berkaitan dengan transportasi dan pariwisata yang kemudian dikenal sebagai Bluebird Group. Bluebird Group mengelola 5 jenis transportasi darat dengan mereknya sendiri-sendiri, yaitu taksi reguler Bluebird dan Pusaka, taksi eksekutif Silverbird, taksi Life Care Bluebird Peduli, taksi listrik e-Bluebird, taksi eksekutif listrik e-Silverbird, mobil rental dan mobil limosin rental Golden Bird dan Bluebird Transport, mobil bekas mobil Go, sewa bus Big Bird, logistik Iron Bird dan shuttle bus City Trans. Adapun visi dari perusahaan Bluebird ini adalah menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Dan misi perusahaan ini adalah tercapainya kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang Bluebird masuki. Dalam transportasi darat, Bluebird menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien, dan Bluebird melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Lantas, apa yang membuat perusahaan ini tetap eksis hingga kini? Jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda, di tengah hadirnya perusahaan ojek online yang mulai marak di dalam masyarakat, perusahaan ini justru menjalin kerjasama dengan Gojek sejak tahun 2017. Kerjasama Bluebird dengan Gojek atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah dalam bentuk pemesanan taksi melalui aplikasi Gojek, walaupun sebelumnya sejak tahun 2011, Bluebird juga sudah meluncurkan aplikasi pemesanan taksi sendiri yang bernama My Bluebird. Kemudian, pada awal 2020 sebelum pandemi ini dinyatakan, Gojek melakukan pembelian terhadap 4,3% saham Bluebird atau senilai 411 miliar rupiah yang dilepas oleh PT Pusaka Citra Djoko Sutono atau Pusaka Group. Alasan Gojek meminati saham Bluebird adalah dengan maksud untuk bersama-sama mendominasi pasar layanan transportasi on-demand di Indonesia. Daripada kedua perusahaan tersebut berperang, maka keduanya justru saling bergandeng dan saling berinovasi. Bluebird memiliki diversifikasi lini produk yang luas, sedangkan Gojek termasuk startup yang paling cepat inovasinya, termasuk lini pembayarannya. Kerjasama dan inovasi ini akan menjadi tren baru antara startup teknologi dan perusahaan taksi konvensional. Dalam masa-masa pandemi, banyak inovasi yang dilakukan oleh PT Bluebird agar dapat bertahan. Karena pendapatan perseroan Bluebird hingga April 2020 turun drastis sekitar 70% dan untuk pertama kalinya Bluebird membukukan kerugian.
Sejak diberlakukannya PSBB, tentu masyarakat mengurangi mobilitasnya. Maka, di era new normal, Bluebird mengambil langkah awal dengan membuka layanan delivery taxi dengan standar protokol kesehatan di dalam armada Bluebird yang terjamin untuk masyarakat yang masih harus berpergian di masa-masa pandemi. Lalu, Bluebird melakukan terobosan inovasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, seperti chat order delivery alias COD. Melalui fitur ini, konsumen bisa memesan armada taksi untuk pengantaran barang dan makanan kemanapun dan kapanpun dengan rasa aman selama masa pandemi ini. Versi terbaru dari aplikasi pemesanan My Bluebird pun diluncurkan agar semakin memudahkan pelanggan dalam menggunakan jasa Bluebird dibandingkan sebelum pandemi. Di bulan Januari 2021, Bluebird juga membuat aplikasi My Bluebird 5 yang tujuannya untuk meningkatkan layanan terhadap pelanggannya. Bluebird juga mengoptimalkan the new digital businesses yang umumnya diterapkan pada sistem pembayarannya. Bluebird mulai mengoptimalkan pembayaran melalui EDC, kode QR, dan e-voucher. Bluebird semakin meningkatkan kerjasamanya dengan GoPay hingga menghadirkan GoPay sebagai salah satu opsi pembayaran di aplikasi My Bluebird. Inovasi terbaru ini juga semakin melengkapi kehadiran QRIS GoPay yang telah tersedia di 11.000 armada taksi Bluebird di seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi ini, pelanggan setia Bluebird kini dapat menggunakan GoPay untuk transaksi semua layanan Bluebird, mulai dari taksi Bluebird, Silverbird, hingga layanan logistik Bluebird Kirim yang akan saya jelaskan nanti. Selain mengurangi risiko penyebaran virus melalui metode pembayaran tunai, pembayaran dengan GoPay di aplikasi My Bluebird juga semakin memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi menjadi 5 detik saja. Sementara itu, dalam menjaga keamanan dan kenyamanan para penumpang, di samping penerapan protokol dan prosedur kesehatan yang ketat dan konsisten, hingga saat ini, Bluebird selalu memastikan supir-supir Bluebird Group pada berbagai kota di Indonesia telah melakukan vaksinasi. Tidak hanya berinovasi, Bluebird mampu membaca keadaan yang ada sehingga juga mengembangkan standar operating procedure atau SOP yang baru, seperti semakin berfokus mengembangkan layanan untuk kegiatan shuttle, charter kendaraan, logistik barang-barang, dan wisata melalui layanan Big Bird dan Golden Bird. Ada juga layanan Bluebird Kirim yang memudahkan pelanggan melakukan pengiriman barang dengan Bluebird dengan sentuhan atau kontak fisik yang minimum. Layanan Golden Bird Special Care yang merupakan layanan khusus untuk transportasi pasien COVID tanpa gejala untuk membantu mereka mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat hingga inisiatif dalam membantu program vaksinasi. Dalam perkembangan inovasinya, baik sebelum maupun selama pandemi, Bluebird tetap mempertahankan citranya sebagai perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG. Tentu, awal-awal diterapkannya berbagai inovasi dan SOP yang baru tersebut, terdapat banyak persoalan kecil yang timbul karena masih ada pihak-pihak yang belum terbiasa mengikuti prosedur-prosedur baru tersebut. Tetapi, perusahaan ini tetap mencari solusi yang terbaik dan berkembang dalam berinovasi. Dalam bidang SDM, tidak seperti perusahaan lain yang memecat atau mem-PHK-kan karyawannya selama pandemi, perusahaan ini justru lebih memilih untuk mempertahankan 40.000 karyawannya. Ia tetap memberikan THR hingga beasiswa kepada anak para pegawai, sebab perusahaan ini sangat memiliki pengelolaan arus kas dan neraca yang baik. Pastinya, inovasi yang dilakukan semenjak pandemi tidak menutup masalah terkait beberapa karyawan supir taksi Bluebird yang tetap saja pemasukannya berkurang. Tingkat stres yang dialami oleh supir taksi Bluebird tentu semakin meningkat karena penurunan jumlah penumpang taksi di pangkalan, juga orderan taksi secara daring ataupun secara konvensional juga turun secara drastis. Meskipun begitu, perusahaan ini masih tetap memberikan gaji yang masih sesuai dengan standarnya. Berdasarkan studi kasus tersebut, saya menyimpulkan dan berpendapat bahwa inovasi dan perubahan-perubahan harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar mampu bertahan dalam segala situasi, serta agar semakin memajukan dan membuat perusahaan meraup keuntungannya. Menurut saya, meskipun sering terjadi perselisihan karena inovasi yang baru digagas, perusahaan harus bisa
mampu mencari solusi dan ide-ide inovasi yang lebih menarik lagi, ataupun menjalin kerjasama dengan pihak lain, sehingga baik konsumen, karyawan, dan seluruh pihak di perusahaan tersebut sama-sama mendorong kemajuan perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Demikian video presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.